see what I see? Halo para pendengar setia podcast Do You See What I See, warga Sukawedi. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya ini kali pertama berkontribusi dengan podcast Do You See What I See. Jadi saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor, bukan dialami oleh saya sendiri, namun dialami oleh mama saya. Kejadiannya itu di daerah Tebet, di rumah kakek saya, tahun 1978 atau lebih tepatnya pada saat tahun baru 1979. Jadi di rumah kakek saya itu, mama saya tidur dengan kakaknya dan adiknya. Lebih tepatnya kamar mama saya itu ada connecting door, pintu yang menghubungkan dengan kamar kakaknya. Jadi pada sekitar jam 1 malam, mama saya sedang tertidur, semua orang di rumah tidur. Tiba-tiba mama saya terbangun. Ketika mama saya terbangun, mama saya melihat di depan lemari, itu ada seorang pria. Dia memakai baju kotak-kotak dan celana jeans, lengannya digulung. Dia bergerak, namun seperti tidak ada tulang. Lebih tepatnya kayak orang patah tulang, seperti itu. Lalu mama saya teriak, mama saya kaget. Ketika mama saya teriak, kakak mama saya langsung menghampiri mama saya. Ada apa gitu kan? Ketika kakak mama saya itu mau lewatin lemari yang tadi, itu orangnya masih ada. Mama saya teriak, itu ada orang. Tapi kakaknya nggak lihat, itu nggak ada apa-apa gitu. Kakaknya tuh meyakinkan mama saya bahwa di situ nggak ada apa-apa, tapi di situ ada orang. Mama saya lihat di situ ada laki-laki itu masih bergerak seperti itu, seperti patah tulangnya, tangan dan kakinya. Akhirnya kakaknya mama saya langsung melompat dan takut gitu kan. Kakaknya mama saya tuh langsung megang kening mama saya gitu kan. Pikir, kamu kenapa? Kakaknya tuh pikir mama saya sakit gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Karena mama saya takut banget, akhirnya papi dan maminya mama saya, kakek saya dan nenek saya langsung menghampiri mama saya. Di kamarnya langsung dinyalain lampunya, dan gak ada yang lihat, cuma mama saya doang. Dan akhirnya kakeknya mama saya dan neneknya itu langsung masuk ke kamar itu dan membacakan surat-surat Al-Quran gitu kan. Akhirnya selama seminggu gak ada yang berani tidur di kamar. Semuanya tidur bareng di satu kamar, di kamar kakek saya. Di kamar kakek saya rame-rame, karena kamarnya itu gak ada yang berani buat nempatin. Dan selama seminggu kamar itu gak ditempatin, setiap hari itu pasti ada bau kembang melati. Sangat wangi, tapi nggak tahu dari mana karena nggak ada yang pakai parfum melati. Tiba-tiba wangi gitu setiap hari selama seminggu itu nggak ditempatin. Yang berani masuk ke sana pun cuman kakek dan neneknya mama saya. Terus setelah beberapa hari setelah kamar itu nggak ditempatin, kakek saya itu main ke rumahnya uaknya mama saya. Jadi papanya mama saya tuh main ke rumah uak mama saya gitu, kakaknya. Sehabis itu
Habis itu, ketika kakek saya sedang mengobrol di teras rumahnya uaknya mama saya, itu tiba-tiba ada yang datang. Temannya Mirza. Mirza itu adalah anaknya uak mama saya, sepupunya mama saya. Ada yang datang, temannya Mirza ngasih tahu, bilang kayak gini, itu ada temannya Mirza meninggal, kecelakaan. Ternyata yang meninggal itu adalah sahabatnya Mirza. Dan diberitahu juga bahwa sahabatnya Mirza yang meninggal ini kaki dan tangannya patah. Kakek saya kaget. Akhirnya setelah kakek saya pulang, kakek saya cerita kalau sebetulnya tadi ada yang bilang temannya Mirza itu meninggal, kaki dan tangannya patah. Dan mama saya baru ingat kalau misalnya rumah kakek saya yang ditempatin oleh keluarganya kakek saya itu dulunya adalah rumahnya uak saya, uaknya mama saya gitu. Uaknya mama saya lalu ditempati oleh mama saya bersama keluarganya, dan juga tiba-tiba mama saya ingat bahwa kamarnya mama saya yang ditempatin mama saya itu dulunya adalah kamarnya Mirza. Jadi sebetulnya si sahabatnya Mirza itu pengen pamit ke Mirza, tapi dia nggak tahu kalau sebetulnya Mirza itu sudah pindah rumah, dan rumah yang ditempati Mirza dulu sudah ditempati oleh keluarga lain gitu. Sepertinya begitu. Dan itu aja sih ceritanya. Ya mungkin kalau ada cerita lainnya saya bisa ceritain di lain waktu, bakal saya kirim. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Terima kasih. podcast.ceritahoror@gmail.com